Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tidak ada yang sakit ya. Jadi hari ini siapa saja yang tidak hadir? Azura gak masuk bu hari ini, dia izin pulang kampung. Baik Fakri, tolong pimpin doa ya. Bersiap, doa mulai, doa selesai. Sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu akan memberikan satu contoh teks. Perhatikan baik-baik ya. Ada yang tahu itu teks apa? Cerita fiksi ya Bu. Ya, benar sekali Dian. Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami pengertian, ciri-ciri, dan unsur-unsur teks cerita fiksi. Siapa yang tahu apa itu cerita fiksi? Cerita yang bukan berdasarkan kisah nyata ya bu. Ya, benar sekali Benny. Jadi, cerita fiksi adalah sebuah karya sastra yang di dalamnya berisi tentang cerita rekaan atau yang didasari dengan angan-angan atau fantasi dan bukan sesuai dengan kejadian nyata. Cerita ini dibuat hanya berdasarkan dengan imajinasi pengarang. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang ciri-ciri teks cerita fiksi. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah ditulis berdasarkan imajinasi pengarang. Nah, selanjutnya memiliki kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Jadi, cerita fiksi juga kadang bersifat fakta, tetapi hal ini tidaklah harus. Lalu bahasanya bersifat konotatif atau bersifat sindiran. Selanjutnya, tidak memiliki sistematika yang baku. Nah, ciri-ciri selanjutnya yaitu sasarannya emosi atau perasaan pembaca. Dan yang terakhir, memiliki pesan moral atau amanat tertentu. Sampai di sini, ada yang mau bertanya? Bu, Rizka mau nanya, yang dimaksud bahasanya bersifat konotatif atau sindiran itu apa ya, Bu? Jadi begini, Rizka. Yang dimaksud bahasanya bersifat konotatif di sini karena cerita fiksi adalah cerita rekaan, hayalan, dan tidak berdasarkan kenyataan, maka dari itu cerita fiksi banyak menggunakan bahasa konotatif agar membuat cerita lebih menarik dan lebih gampang diekspresikan pembaca. Baik, Ibu lanjutkan ya materi kita. Jadi ada dua unsur ya, yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Di sini siapa yang tahu unsur intrinsik ada apa saja? Saya Bu. Ya Elisa, silahkan.
Unsur intrinsik itu ada tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, sama amanat, Bu. Ya, benar sekali Elisa. Unsur yang paling utama dalam cerita fiksi adalah tema. Tema sendiri merupakan ide, gagasan, atau pikiran utama yang mendasari cerita fiksi. Tema memiliki sifat yang general atau umum. Contoh tema misalnya adalah pendidikan, sejarah, romansa. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh dan penokohan merupakan dua hal yang berbeda. Tokoh merupakan individu rekaan yang hadir dalam cerita fiksi. Sederhananya, bisa dikatakan bahwa tokoh adalah pelaku cerita. Tokoh dalam cerita fiksi dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh tambahan. Tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peran utama dan kemunculannya mendominasi cerita. Sedangkan tokoh tambahan adalah tokoh yang berperan sebagai pembantu dan dia hanya akan hadir jika terdapat kepentingan dengan tokoh utama. Selanjutnya, penokohan adalah watak atau sifat yang dimiliki tokoh dalam cerita. Penokohan bisa digambarkan pengarang melalui isi pikiran, perilaku, pandangan, dan ucapan tokoh. Yang ketiga, ada alur atau plot. Alur merupakan urutan kejadian atau jalinan peristiwa dalam cerita fiksi untuk mencapai efek tertentu. Antara kejadian satu dengan kejadian lainnya dihubungkan oleh adanya sebab akibat. Setiap cerita fiksi memiliki tahapan-tahapan alur, yaitu perkenalan, penanjakan, klimaks, antiklimaks, dan penyelesaian. Nah, biasanya terdapat dua jenis alur yang sering dipakai dalam cerita fiksi, yaitu alur maju dan alur mundur atau flashback. Nah, di dalam alur maju, penulis menggambarkan cerita secara urut, mulai dari perkenalan tema dan tokoh, munculnya peristiwa yang menimbulkan konflik, puncak konflik, hingga penyelesaian. Nah, sedangkan alur mundur, penulis bisa menggambarkan cerita dari konflik terlebih dahulu, kemudian dijelaskan peristiwa-peristiwa sebelumnya yang menimbulkan konflik tersebut. Selanjutnya ada setting atau latar. Nah, setting atau latar merupakan keterangan dalam cerita fiksi. Latar bisa berupa tempat, waktu, dan suasana. Nah, latar tempat ini umumnya mengacu pada lokasi terjadinya suatu peristiwa di dalam cerita. Selanjutnya ada latar waktu. Di latar waktu ini biasanya mengacu pada kapan terjadinya peristiwa di dalam cerita tersebut. Sedangkan latar suasana mengacu pada suasana yang menyelimuti suatu peristiwa di dalam cerita. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara penulis menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa dalam cerita. Sudut pandang dalam cerita fiksi ada terbagi menjadi tiga. Nah, tiga ini adalah sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, dan sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang pertama biasanya ditandai dengan kata aku atau saya. Di sini penulis menempatkan dirinya menjadi tokoh utama yang melalui semua peristiwa yang ada di dalam cerita. Nah, selanjutnya ada sudut pandang orang kedua. Di sini biasanya ditandai dengan kata kamu atau kau, di mana penulis berusaha menempatkan pembaca sebagai tokoh utamanya. Nah, yang terakhir ada sudut pandang orang ketiga. Di sini penulis biasanya menggunakan kata dia atau mereka. Nah, di sini penulis biasanya menempatkan orang lain menjadi tokoh utama atau menceritakan kejadian seseorang. Jadi ia menggunakan kata dia atau mereka. Lalu ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara penulis menyampaikan ceritanya. Nah, setiap penulis memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda. Nah, gaya bahasa ini bisa dilihat dari penggunaan dan pemilihan diksi yang digunakan oleh penulis. Lalu, gaya bahasa juga bisa dilihat dari penggunaan majas dan pemilihan kalimat dalam cerita fiksi yang ditulisnya.
Yang terakhir ada amanat atau nilai moral. Nah, amanat atau nilai moral adalah pesan yang bisa pembaca petik melalui cerita yang telah ia baca. Nah, amanat ini sendiri bisa disampaikan secara tersirat atau tersembunyi maupun tersurat atau langsung. Tetapi biasanya di dalam cerita fiksi, penulis menyampaikan pesan moral itu secara tersirat atau secara tidak langsung. Karena biasanya di dalam cerita fiksi ini pembaca bisa menginterpretasikan sendiri nilai moral apa yang ada di dalam cerita fiksi tersebut. Nah, baik, kita langsung lanjut ke materi kita yang terakhir untuk hari ini. Kita akan membahas tentang unsur ekstrinsik dari cerita fiksi. Nah, unsur ekstrinsik itu adalah unsur pembangun yang berasal dari luar atau X. Jadi biasanya unsur ini tuh tidak ada di dalam cerita fiksi tersebut. Nah, biasanya unsur ekstrinsik itu berasal dari latar belakang penulis atau agama penulis, sejarah atau kondisi lingkungan penulis dan lain. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Bu, jadi yang termasuk cerita fiksi itu apa aja? Wah, pertanyaan yang bagus, Fakri. Jadi ada beberapa jenis cerita fiksi. Nah, beberapa di antaranya adalah cerpen, novel, dongeng, dan roman. Nah, tugas kalian untuk minggu depan, kalian cari satu contoh cerita fiksi dan bawa ke sekolah ya. Sebelum ibu tutup, ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Elisa bisa, Bu. Jadi, cerita fiksi adalah cerita yang ditulis berdasarkan imajinasi pengarang. Ciri-cirinya, cerita fiksi itu bersifat rekaan, memiliki kebenaran yang relatif, bahasanya bersifat konotatif, tidak memiliki sistematika yang baku, sasarannya emosi atau perasaan pembaca, dan memiliki pesan moral atau amanat tertentu, Bu. Wah, hebat! Benar sekali, Elisa. Terima kasih ya. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Enci, Bu. Cerita fiksi punya dua unsur, unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik ada tema, alur, tokoh dan penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Kalau unsur ekstrinsik itu biografi atau sejarah pengarang, ideologi yang dianut pengarang, agama, sejarah, dan kondisi sosial budaya dalam masyarakat yang melatar belakangi terciptanya karya sastra. Baik, benar Enci. Terima kasih ya. Pelajaran hari ini sampai di sini dulu. Minggu depan jangan lupa dibawa tugasnya dan kita akan membahas tentang struktur teks cerita fiksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.